Good morning God's beloved church. Selamat pagi God's beloved church. How are you today? Good? Good? Good because God is good. Amen. Jadi hari ini welcome to God's beloved church. Saya mau membiasakan diri nggak menyebut GBC. Karena dengan menyebut GBC sepertinya we settle for less. Karena jadi keskip kata beloved-nya. It's so powerful when we know we are God's beloved children. Ada kekuatan di situ. Sekarang kan lagi ngetrend healing kan? Healing di Bali, healing di Bali. Di sini juga bisa healing, saudara-saudara. Karena the healer is here. Jesus Christ is here. Makanya healing ada di tempat ini. So, kita akan masuk langsung di sermon kita hari ini. Masih dari Ezra. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin baru join, tema tahunan God's Beloved Church adalah The Year of Kok nyebutnya agak ragu-ragu ya? Lupa ya. The Year of Glory of the Latter House. Jadi it's talking about nonton YouTube-nya. It's talking about nonton YouTube-nya. Biar saudara-saudara bisa nyambung. Tapi hari ini kita masih tetap di Ezra. Kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan Ezra. Dan ketika saya membaca, mempersiapkan firman hari ini. Wow, ini tepat sekali. Karena memang firman Tuhan hari ini, sermon hari ini adalah buat kita yang punya masalah di hidup ini. Relevan nggak? Tapi kalau misalnya saudara-saudara di dalam hidup ini sama sekali tidak ada masalah, lebih baik keluar dari tempat ini. Karena sermon hari ini bukan buat saudara. Tapi kalau misalnya dalam menghadapi kehidupan kita menghadapi masalah. Nah, makanya sermon hari ini tepat sekali buat saudara dan buat saya juga. Ketika kita berbicara mengenai tema tahun ini, The Year of Glory of the Latter House. It's about rebuilding the latter house. Dan kitalah latter house-nya. Dan kalau bahasa yang gampang dimengerti yang saya terima adalah building spiritual man-nya kita. Building manusia rohaninya kita. Bukan cuma yang luar, tapi yang dalam. Oke? Nah, dan ketika kita mau fokus membangun manusia rohaninya kita, ternyata si iblis tuh nggak akan happy. Karena kalau kita berbicara mengenai membangun manusia rohani kita, itu berarti kita shifting back fokus kita ke Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan. Di sini berbicara mengenai karya Tuhan Yesus yang sudah selesai. Itu yang iblis gak happy. Karena dia maunya kita selalu conscious bahwa karya Tuhan Yesus belum selesai. Sehingga kita harus mengerjakan sesuatu untuk mencapai itu. So, dalam menghadapi kehidupan kita akan berhadapan dengan masalah-masalah. Setiap orang masalahnya beda-beda, betul? Tapi solusinya ternyata sama. Adalah Yesus dan karyanya yang sudah selesai. Nah, itu yang akan kita sama-sama lihat. Dalam menghadapi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Babylon dan pulang ke Israel untuk rebuilding the latter house. Rumah yang kemudian itu. Mereka menghadapi gangguan. Nah, beberapa tahun belakangan ini juga bahasa-bahasa yang lagi ngetrend itu disruption, betul? Disruption itu kan gangguan-gangguan yang bisa ada proses yang sedang ongoing tiba-tiba di-disrupt. Nah, jadi judul sermon saya hari ini adalah Disrupting Disruption. Disrupting Disruption. Ketika ada gangguan, nah Tuhan akan mengerjakan sesuatu untuk mengganggu gangguan ini. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba sama-sama lihat di slide kita. Ezra 4 ayat 4. Jadi ketika mereka mulai membangun, ternyata ada yang gak happy. Yang tadi saya bilang, ketika kita memutuskan mau membangun manusia rohani kita. Dengan mungkin kita make time baca firman Tuhan. Kita make time dengerin sermon. Kita make time untuk listening to gospel, lagu-lagu worship yang mengingatkan kita akan karyanya. Itu pasti ada yang gangguin. Because it's talking about Jesus finished work. Itu yang iblis gak suka. Oke, jadi di sini penduduk negeri itu melemahkan. Yang pertama-tama bukan langsung diganggu, tapi langsung dilemahkan dulu semangatnya. Membikin kita down dulu.
orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Ketika kita decide, I want to build my spirit man, kita akan dibikin discourage. Kita akan dibikin, apalagi sekarang ya, lagi zaman pandemi begini, gampang sekali orang diserang sama ketakutan. Skenario yang buruk itu muncul. Omicron, the son of Omicron, grandson of Omicron, the great grandson of Omicron. Atau apa? Kita nggak tahu. Tapi kita di sini kita tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada Omicron dan kawan-kawannya. Amin. Jadi pertama-tama kita akan dilemahkan, dibikin discourage. Jadi salah satu sign ketika kita memutuskan I want to rebuild the latter house, I want to rebuild my spirit man, serangan pertama adalah kita akan merasa down. Itu salah satu gejalanya. Saya juga ngerasain ketika saya dapat tema ini, waduh, hantaman demi hantaman itu seperti seolah-olah nggak habis-habisnya. Tapi kita lihat apakah will stay like that? Of course not. Kayak tadi saya bilang, God will disrupt the disruption. Praise Jesus. Oke, next. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. So, effort untuk memberhentikan kita to rebuild the latter house itu sangat besar. Because we are doing the right thing. Maka pasti iblis tidak akan happy, akan berusaha membuat kita stop, membuat kita down, membuat kita takut untuk menggagalkan rancangan kita to build the latter house. Dan sampai mereka tuh menyogok penasehat, pay the counselors, membayar uang ke konsultasi gimana caranya bisa menggagalkan planningnya orang Israel ini. Kan niat banget ya. Karena apa? Karena mereka takut. Mereka nggak happy bangsa Israel itu membangun rumah yang kemudian itu. Terus kita lihat next lagi. Nah, pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Tuduhan di sini, saya cek bahasa aslinya itu sitna. Kata dasarnya itu dari setan. Menuduh-nuduh kita. So when we decide to build the latter house, iblis tidak akan stay diam. Dia akan berusaha menuduh kita. Allah, kamu sok-sok mobil latter house. Look at yourself. Lihatlah dirimu. Bagaimana kamu begini, bagaimana begitu. Kamu kurang ini, kamu kurang itu. Dia akan tuduh dan tuduh dan tuduh. Sampai kita bilang, udahlah. I'm not qualified. I cannot do this. That's the main purpose-nya supaya kita berhenti rebuilding our spiritual man. Oke? Tapi saudara-saudara hari ini datang ke sini, berarti sudah membuat satu decision, we want to build the latter house. Teman-teman yang tune in ke YouTube hari ini bukan suatu kebetulan. You want to rebuild the latter house. So, we build this together. You are not alone. Cie, Liverpool ya. Jadi, we are not alone in doing this. Dalam membangun spiritual man kita tidak menjalankan ini dengan kesendiriannya kita. Oke? Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan ini. So, no need to worry, no need to be fearful. We walk in this together kok. Ya, jadi yang nyerang itu bukan cuma saudara sendiri. Kita semua tuh jadi spotlight-nya, jadi bullseye-nya itu nya iblis. Karena apa? We are so powerful. He is so afraid of us. So afraid of us. Karena ketika kita decide, endingnya itu adalah joyful, saudara-saudara. Nah, mungkin sekarang kita nggak bahas itu dulu, kita lihat lagi progresnya. Next. Nah, jadi waktu itu caranya dengan mengirim surat. Musuh-musuhnya bangsa Israel ini mengirim surat ke raja waktu itu menuduh-nuduh mereka. Wah, raja, kalau sampai kamu nggak ambil tindakan apapun, mereka akan melawan kamu. Kamu nggak akan dapat piti lagi dari bangsa ini. Kurang lebih seperti itu tuduhannya. Suratnya panjang, dijelasin panjang lebar menuduh-nuduh bangsa Israel. Mereka adalah bangsa pemberontak. Kalau sampai mereka berhasil membangun tembok itu, that's it man, lu gak dapat duit lagi dari bagian sini. Kurang lebih seperti itu tuduhannya. Jadi dituduh. Akhirnya raja terpengaruh. Kali ini seolah-olah berhasil. Musuh seolah-olah berhasil.
Oke? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera. Wah, musuh itu happy banget kalau bisa nyetop kita. Mereka itu happy banget, yang penting bisa nyetop kita rebuilding the latter house. Oke, terus dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi dan dengan kekerasan, with violence, maksa orang-orang itu untuk menghentikan pekerjaan itu. Kita akan menghadapi disruption yang keras untuk menghentikan kita building the latter house. Itu adalah fakta. Tapi yang kita pegang itu bukan fakta. Yang kita pegang adalah kebenaran. Oke, so sampai sini tidak perlu takut. Lanjut, karena ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Walaupun kalau waktu itu bangsa Israel itu sempat terhenti waktu pertama kali didisrupt. Oke, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Jadi pembangunan ini sempat terhenti belasan tahun. Stop just like that. Karena tuduhan-tuduhan itu dengan kekerasan akhirnya mereka berhenti. Nah, terus kita lihat next, apakah stay like that? Nah, disinilah turning back-nya. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Wah, ini ada superhero-nya datang. Super Hagai sama Super Zakaria datang. Kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Nah, proses rebuildingnya yang sempat terhenti dimulai dengan Nabi Hagai dan Zakaria. Hagai itu artinya festive of sacrifice. Pesta pengorbanan, Hagai. Zakaria itu Jehovah remembers. Jadi dalam membangun latter house itu, ketika sempat terhenti, mereka kick off lagi dengan God remembers Jesus finished work. So that's how we build the latter house juga. Fondasi kita adalah Jesus finished work. Why we want to read our Bible? Because we want to know how deeply He is in love with us. Bukan karena kata Pastor Fedri, kalau kita mau dihindari dari ini itu, kita harus baca firman Tuhan. No. Kalian mendengarkan lagu-lagu worship because you want to know how much God loves you. You want to get that, sampai ke sel-sel kita tuh berasa, Jesus so in love with me. Dan Dia sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna, saudara-saudara. Itu to remind us, bukan to remind God. Kita baca firman Tuhan itu bukan untuk mengglorify Tuhan dengan kita baca Dia semakin glorify. No, ketika kita baca firman Tuhan, kita yang diingatkan. About apa? Hagai Zakaria ini. God remembers Jesus finished work. Karya Yesus yang sudah selesai. Jadi ketika mereka terhenti, mulainya dengan fokus ke Yesus lagi. Karena waktu pertama kali mereka membangun itu, Nabi Hagai sama Zakaria tidak terlibat. Tapi nanti kita lihat, endingnya juga ditutup sama Hagai dan Zakaria. Di sandwich dengan Jesus finished work. Oke? Nah, next kita lihat lagi. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi ada communication dari Tuhan ke bangsa Israel ini. Oke, terus next ada leading dari Tuhan. Nah, apakah waktu mereka membangun itu musuh happy-happy membiarkan mereka membangun? No. Sekali lagi berusaha di stop. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Waktu saya baca ini, wah ini musuhnya baik banget. Mengingatkan who-nya. Siapa yang kasih kamu perintah? Nah ini dari musuh aja bantuin dengan memberikan pertanyaan yang benar. Ketika kita menghadapi challenge, pertanyaannya bukan what dan how, tapi who. Itu so powerful ketika
di sini ditanya, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Mereka shift back lagi. Tuhanlah yang suruh mereka rebuild. Jadi Raja Kores itu dipakai sama Tuhan, bukan atas inisiatif Raja Kores sendiri. Terus nanti Raja Darius kita lihat involve-nya luar biasa, mengerikan kalau saya bilang. Saya sampai bertanya, Raja Darius GBC kayaknya, orang GBC kayaknya. Gerejanya kayaknya di GBC nih Darius nih. Nah, jadi pertanyaan yang tepat sangat membantu kita dalam menghadapi challenge. Sometimes kita tidak menemukan jawaban yang tepat because we ask the wrong question. Betul? Jadi ketika kita menghadapi challenge, mari kita bertanya lagi. Siapakah Tuhan kita? Siapa yang memberi kita perintah untuk menjalankan building the latter house ini? Bukan Pastor Yudi, bukan Pastor Lita, bukan saya, bukan Pastor God. Tapi God himself. Oke? Next. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama orang-orang yang mendirikan bangunan ini? Jadi siapa dan siapa ditanya terus. So, sangat membantu kita dalam menghadapi challenge. Mari kita bertanya siapa, bukan bagaimana. When the who is clear, everything will be easier. Betul? Nah, terus kita lihat lagi next. Mereka yang berusaha menghalang-halangi, mereka yang berusaha memberhentikan rancangan ini, apakah mereka berhasil? Apakah kali ini mereka juga bisa memberhentikan seperti yang belasan tahun lalu? Berhasil memaksa dengan violence? Kita lihat, kali ini mata Allah mengamat-amati. Mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi. Sehingga mereka tidak dipaksa berhenti. It's different this time. Karena dimulainya ada Jehovah remembers Jesus finished work. Ketika mulainya beda, progresnya juga beda. Oke? Jadi mata Allah yang mengamati orang-orang Yahudi ini, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius. Dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Nah, jadi ketika ada disruption ini, nanti kita lihat bangsa Israel itu dirugikan atau malah lebih cuan. Dirugikan atau lebih cuan. Kalau tidak ada disruption ini, mereka buildingnya mungkin biasa-biasa aja. Tapi kita lihat ketika ada disruption atau gangguan ini, apakah justru malah God works through all things untuk memberikan yang terbaik buat bangsa Israel. Sama juga ketika kita dalam menjalani hidup. Ketika kita menghadapi masalah, challenge, tantangan, apapun itu. Apakah masalah itu membuat kita tenggelam? Atau Tuhan bisa bekerja melalui masalah-masalah ini untuk mendatangkan yang terbaik buat kita. Itu yang kita mau lihat hari ini. Ketika kita menghadapi masalah, kita jangan back off, ketakutan, tenggelam, seolah-olah Tuhan ninggalin kita. No. Tapi kita lihat di sini, Jehovah remembers Jesus finished work. Consciousnya itu sama karya Yesus yang sempurna. That's how we face our challenge. Oke? Next. Nah, pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkan perintah. Jadi waktu itu sama, mereka mau menuduh, kirim surat lagi ke Raja Darius. Nulis gini, kami sudah menyelidiki, kami nanya sama mereka, siapa yang suruh mereka bangun, terus mereka siapa namanya, biar Raja Darius bisa mengambil tindakan. Jadi mau dituduh-tuduh lagi supaya berhenti lagi. Nah, jadi Raja Darius ini ngecek data-datanya. Untung itu semua tercatat. Dan diketemukanlah ada dokumen resmi yang menyatakan pada tahun pertama Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali. First. Dideklar langsung dari Raja Darius. Dokumen resminya menyatakan demikian. Ini adalah surat balasan dari Raja Darius kepada musuh-musuh bangsa Israel itu. Dikirim email. Jadi dikatakan rumah itu harus dibangun kembali. Oh, jadi nggak ragu-ragu lagi. Mereka tidak berhak mengganggu bangsa Israel lagi. Betul? Karena dokumen resminya sudah menyatakan demikian. Dan it's stamped, boom, by raja. Bukan bangsa Israel memberontak dengan caranya sendiri sampai akhirnya memaksakan. No, benar-benar ada dokumen resminya. Justified, legal. Oke? Harus dibangun kembali sebagai, nah ini pentingnya kenapa Latter House ini harus dibangun.
adalah sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. It's talking about what? It's not talking about what? It's talking about who? It's talking about Jesus. Ketika kita bicara building latter house, fokusnya kembali ke Yesus lagi. That's why the devil hate us. Karena ketika kita fokusnya ke Yesus dan karyanya yang sudah selesai, it's so powerful. Kita nggak bergantung sama diri kita sendiri lagi. Kita bergantung sama super powernya Tuhan. Itu yang membuat iblis gemetar. Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya dengan sempurna. Sehingga ketika kita building the latter house, building spiritual man-nya kita adalah dengan memprioritaskan Yesus dan karya sempurnanya. Di sini berbicara mengenai mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Itu adalah wangi-wangi yang harum buat Tuhan. Jadi ini adalah the main purpose building the latter house. Fokusnya refocus ke Jesus finish work lagi. Bukan ke tata cara agamawi. Oke? Terus haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Saya yakin ini pasti ada revelation di belakangnya. Nanti mungkin lain kali Pastor Yudi kalau dapat revelationnya Pastor Yudi akan share. Next. Nah di ayat 4. Terus ini nih. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Wow. Musuhnya yang tadi mau suruh berhenti malah didisrupt habis-habisan. Dia mau mereka berhenti, malahan ketemu dokumen yang menyatakan harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dia mau menghasut Raja Darius, tolong keluarin decision suruh mereka stop. Tapi malah Raja Darius menemukan dokumen yang bilang, oh, they must use our money. Harus membangun dengan uangnya kerajaan Darius itu. Wah, musuhnya pasti tambah kesel, bener gak? Ternyata nggak berhenti sampai di situ. Habis-habisan ini disruptionnya. Next. Nah, dan juga perlengkapan emas, perak, rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar. Jadi dulu waktu Nebukadnezar melawan bangsa Israel itu semuanya dirampas, dibawa pulang ke Babylon. Perlengkapan semuanya dibawa dan harus dikembalikan. Wah itu detailsnya kalau saudara-saudara baca di Esra 1, Esra 2, detailsnya berapa, emasnya berapa banyak, peraknya berapa banyak, perlengkapannya berapa banyak, itu semua harus dikembalikan. Haknya bangsa Israel, haknya kita harus dikembalikan. Oke? Supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempat yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Harus. Oke? Next. Oleh sebab itu, hai Tatnai, ini musuhnya bangsa Israel yang nulis surat ke Raja Darius. Bupati daerah seberang sungai Efrat dan Syetar Bosnai serta rekan-rekanmu. Wah rame banget keroyokan ya. Para punggawa daerah seberang sungai Efrat. Istilahnya gubernur daerah sana, terus wali kota, bupati, camat segala macam dengerin ya. Kalian menjauh dari sana. Leave them alone. Keren banget. Mau didisrupt, malah Tuhan disrupt lebih gila lagi. Ketika kita menghadapi challenge, Tuhan akan membantu kita menghadapi challenge ini dengan mendatangkan yang lebih baik lagi. Amin. Jadi hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Dikasih perintah, leave them alone. Let them build my latter house. Oke? Cuan nggak bangsa Israel? Diganggu malah tambah cuan. Next, nggak sampai di situ Bapak Ibu. Biarkanlah, leave them alone. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Approvalnya itu berkali-kali. Bam, biarkan. Next. Terus lagi pula dikeluarkan perintah olehku. Nah, tadi kan dia bacain catatan dokumen resmi yang di state, yang dinyatakan oleh Raja Kores belasan tahun yang lalu. Sekarang Raja Darius nambahin lagi. Jadi ini udah di luar catatan itu. Raja Darius nambahin lagi. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku
tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. Yakni, ini yang bikin mereka jelek banget. Aduh, gatel banget kita ngapain gangguin mereka. Yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat. Ini domisilinya mereka. Uang pajaknya mereka yang biasanya mereka store ke Raja Darius, ya kan? Start now, store-nya ke bangsa Israel. Gila ini disruption-nya. Kalau saya jadi mereka, jelep. Gangguin bangsa Israel. Ya seperti itu endingnya. Jadi uang yang mereka kumpulkan selama mungkin berapa lama dari pokoknya dari negaranya itu, dari daerahnya itu, yang tadinya harus distorkan ke Raja Darius. Raja Darius bilang, tolong storkan ke BCA-nya bangsa Israel. Untuk apa? Pembangunan rumah Allah itu. Untuk rebuilding the latter house itu. Ya kan? Haruslah dengan seksama dikasih penegasan. Awas lu macem-macem ya. Jangan main-main lu sama gua. Kurang lebih kayak gitu. Haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Jadi bukan cuma untuk pembiayaan latter house-nya doang. Tapi orang-orangnya juga dibiayain. Dari daerah-daerah sini yang tadinya mau memberhentikan rancangan mereka. Cuan banget orang Israel. Kalau nggak diganggu nggak seperti ini. Diganggu malah lebih cuan. Diganggu malah lebih cuan. Ya kan? Next tambahannya. Nah, dan apa yang diperlukan? Bukan cuma duit. Sekarang disuruh supply apa? Lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit. Juga gandum, garam, anggur, minyak. Ada 7 items. Perfect sacrifice. Ya kan? Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Cuan banget ini bangsa Israel. Sampai lembu dan segala perlengkapan itu disuplai sama musuhnya. Waduh, enak banget. Ini langsung teringat, you prepare a table in the presence of my enemies. Ini semua karena Tuhan. Ini nggak ada jago-jagonya bangsa Israelnya sama sekali loh. Semuanya karena tangan Tuhan. Amen. Sampai kita waktu baca gini, ini Raja Darius ini Kristen ya? Something like that. Ini Raja Darius ini gerejanya di mana ini? Bisa menggunakan powernya sebegitunya untuk bangsa Israel. Aneh tapi nyata. Itulah Tuhan kita, aneh tapi nyata. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama bangsa Israel. Dan kalau sebelum-sebelumnya kita pernah lihat, kenapa Tuhan mau mengeluarkan mereka dari Babilonia? Karena mengingat covenant-nya. Kenapa Tuhan memberkati kita? Karena Tuhan mengingat covenant-nya. Bukan karena kita baik. Tapi karena Tuhan baik. Oke? Jadi harus diberikan kepada mereka hari demi hari dengan seksama tanpa kelalaian. Awas loh. Ini dari raja yang sangat berkuasa pada waktu itu loh. Bukan dari orang sembarangan. Raja Darius pada waktu itu sangat powerful. Raja Persia pada waktu itu. Mengeluarkan perintah kayak gini yang siding ke bangsa Israel. Kan aneh banget. So ini berbicara apa? Ketika kita menghadapi challenge, kita juga Tuhan akan bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan benefitnya kita. Oke? Ketika kita menghadapi challenge, tidak usah takut, tidak usah discourage. Hadapin aja, karena kita nggak hadapin ini sendiri. Kita dikeroyok rame-rame, tapi Tuhan kita jauh lebih gede daripada yang ngeroyok kita. Oke? Dan akibat dari orang gangguin kita, atau challenge-challenge yang gangguin kita, adalah kita lebih cuan. Oke? Nah, next. Nah, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Kok Raja Darius kok ngerti ya? Dia tahu ketika dia do this thing right, he and his family will be blessed. Raja Dariusnya listening to our sermon kayaknya dia. Dia ngerti.
benefit dari fokus sama building the latter house. Dia yang turut bekerja dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan benefit bagi bangsa Israel. Oke, next. Nah, selanjutnya ditegaskan lagi, telah dikeluarkan perintah olehku. Ini lagi-lagi dari Raja Darius. It's not enough, ditambahin lagi. Supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini, wow, this is serious, man. Bukan cuma ditempeleng, bukan cuma dipecut, man. Yang ngelawan keputusan tadi akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya. Kan rumah zaman dulu tuh dari tiang-tiang kayu gitu kan. Dicabut satu batang untuk menyulakannya pada ujung tiang itu. Ditancapkan di situ. Seserius itu orang yang gangguin bangsa Israel. Seserius itu orang yang gangguin kita. I'm not talking about your kompetitor di bisnis ya. Jangan mikir mereka disulakan sama Tuhan. No. Bukan. Tapi segala macam permasalahan itu akan disulahkan di tiang itu. Oke? Dan sebenarnya 2000 years ago semua masalah kita sudah disulahkan di atas tiang itu. 2000 years ago semua permasalahan kita sudah disalibkan. Sulah itu bahasanya seperti disalib. Itu sudah selesai. Nah, jadi segala orang yang melanggar keputusan ini akan disalib. Terus kalau tiang yang dicabut, rumahnya pasti roboh. Oke? Supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Yang gangguin, yang mess up with God's people, endingnya itu puji Tuhan. Oke, next. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa. Jadi Raja Darius ini tahu banget loh. Don't mess up with God's people. Karena kalau kalian mess up with God's people, dia sendiri yang akan merobohkan setiap raja dan bangsa. Dia gak mau jadi kerajaan yang dirobohkan sama Tuhan. Maka dia tahu, do the right thing at the right time. Yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini, yang mau menggagalkan rancangan ini, itu akan dirobohkan. Kemudian, dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Jadi yang mau membinasakan, yang mau menggagalkan rencana bangsa Israel untuk membangun rumah itu, Tuhan sendiri akan merobohkan. Bukan bangsa Israel dengan kekuatan mereka sendiri. Bangsa Israel nggak bisa. Sama juga, ketika kita menghadapi challenge yang mau membuat kita hancur, bukan kita yang merobohkan masalah itu. Tuhanlah yang akan merobohkan permasalahan itu. Amin. Terus di situ dikatakan, aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Bam, di stem sign Darius. Darius itu artinya Lord, Tuhan. Keren ya. Cuan banget ini bangsa Israel didisrupt, Tuhan disrupt tuh lebih ngeri lagi. Diganggu, wah Tuhan kasih cuan yang lebih lagi. Kalau mereka waktu awal gak diganggu, gak dituduh-tuduh, maybe pembangunannya biasa-biasa aja. Mereka harus cari dombanya sendiri, lembunya sendiri, mereka harus cari biaya sendiri. Tapi ini karena diganggu, malahan cuan banget. Next. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah, ini musuh yang tadi nuduh-nuduh mereka, mau menghentikan rancangan mereka. Sebelah barat sungai Efrat, Syetar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama. Mau gak mau, daripada disulah. Daripada disalib. Dia pasti mikir, aduh, we send the wrong email waktu itu. Ngapain kita nuduh-nuduh bangsa Israel, cari masalah. Akhirnya apa? Harus nurut. Berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan oleh Raja Darius. Supply uang ke sana, supply lembu ke sana, supply domba ke sana, biaya-biaya disupply. Mau gak mau. Yang tadinya mau hancurin mereka, malah akhirnya Tuhan pakai untuk membantu mereka. Memang God works through all things. Untuk benefitnya kita, bukan untuk menghancurkan kita. Amin. Next. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan. Lanjut. Kan? Diganggu, ada disruption dikit, didisrupt sama Tuhan, lanjut.
Melanjutkan pembangunan itu dengan lancar atau tersendat-sendat? Lancar, karena Tuhan yang melancarkan semuanya. Tapi kita lihat, lancar bukan berarti tidak ada challenge. Ada yang berusaha mengganggu kita. Jadi hidup kekristenan itu bukan hidup tanpa masalah. Itu adalah sebuah ilusi. Kalau kita berpikir, oh saya jadi orang Kristen, saya ke GBC, God's Beloved Church, saya tidak akan menghadapi masalah apapun. Justru itu adalah sebuah tipuan iblis. Karena ketika kita menghadapi masalah, kita akan depresi. Katanya saya udah under grace, katanya saya udah Kristen, katanya saya udah sebagai beloved. No. Tuhan gak pernah janjiin kok. Dari cerita hari ini, Tuhan mengasihi bangsa Israel, tapi Tuhan tidak serta-merta, wah si ini mau tuduh langsung di-steng, si ini mau nyerang langsung teng, jadi bangsa Israel tuh nggak ada apa-apa. No, mereka menghadapi challenge, ada musuh yang real, tapi Tuhan lebih real. Oke? Jadi para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Zakaria. Tadi di depan dimulai dari Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Di sini juga ditutup dengan Hagai dan Zakaria. Sekali lagi, Hagai dan Zakaria berbicara mengenai apa? Tuhan mengingat karya Yesus. Tuhan mengingat karya Yesus. So every time we bring up Jesus finished work, end up-nya kita juga akan lancar. Bukan karena kita menyogok Tuhan dengan kita maksa. No. Justru emang itu adalah yang the most beneficial untuk kita. Ketika kita mengingat bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Fakta-fakta mungkin ya seperti musuh-musuh tadi. Berusaha menuduh kita, berusaha memberhentikan kita dengan kekerasan, dengan violence, dengan memaksa, membuat kita down, membuat kita takut. Tapi kita lihat ketika kita fokusnya tuh sama karya Yesus yang sempurna, Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Oke? Mereka menyelesaikan, akhirnya selesai, bukan tidak selesai. Nah, tapi di dalam kehidupan kita, yang namanya kita rebuilding our spiritual man. Nggak ada yang namanya, Pastor Rudy sudah sampai tahap sudah selesai. Rohaninya sudah sempurna. Jalannya udah agak terbang. Tidak seperti itu. Ini adalah sebuah journey yang ongoing. Kita rebuilding terus. Oke? Dan saya pernah ditanya, endingnya apa? Endingnya adalah sukacita. Tapi kita lanjutin di khotbah-khotbah selanjutnya. Endingnya sukacita kok. Oke? Jadi mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, Artasasta, raja-raja negeri Persia. Tuhan menggunakan kekuatan di luaran itu untuk benefitnya kita. Tuhan bisa menggunakan orang-orang di tempat kerja kita, relasi bisnis kita, rekan kerja kita, atau apapun. Orang-orang yang ada di dunia ini. Bukan semuanya spiritual. Tiba-tiba rekening kita nambah uang. No. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu, Tuhan berkati. Yang tadinya kompetitor yang mungkin gak senang sama kita, tiba-tiba ngajakin kita bisnis atau apa. Something like that. Banyak variasinya. Yang pasti God works through all things. Good things or bad things. Untuk benefitnya kita. Oke? Seperti cerita hari ini, mereka didisrupt, tapi Tuhan kasih disruption yang lebih gede lagi. Bukan double portion kalau tadi kita mau hitung-hitungan ya. Dari Raja Kores cuman bilang jebret seperti ini. Dari Raja Darius ditambahin lagi. Jadi ya seperti itulah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita makan tuh masalah. Amin? Seperti Yosua sama Kaleb. Give me that mountain. Nah, next. Habis? Nah, ini. Kita tutup dengan ayat ini. Roma 8 ayat 28. Jadi waktu saya baca cerita tadi, saya benar-benar teringatnya sama ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ancaman, tuduhan, bikin kita down, segala macam. Tuhan bekerja lewat itu, tapi bukan Tuhan yang mendatangkan itu ya. Tadi kita lihat bukan Tuhan yang mengirim orang-orang dari Tatnai itu untuk menuduh bangsa Israel. No. Tapi kita hidup di dunia ini pasti ada aja yang menghalang-halangi kita. Oke? Tapi Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan.
bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah tuh pastor, kita harus mengasihi Tuhan dulu. Tenang aja, kita mengasihi Dia karena kita sadar Dia mengasihi kita. Jadi mengasihi Dia adalah buah. Tenang aja. That's why nama gereja kita God's Beloved Church. Bukan God's Loving Church. Walaupun kalau ditanya, orang-orang di sini cinta Tuhan gak? Cinta. Tapi dasarnya apa? Karena kita sadar Dia tergila-gila mencintai kita. Makanya kita mencintai Dia kembali. It's a fruit, not the root. Oke? Terus kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah dalam kehidupan kita tenang aja. Nggak ada rancangan kecelakaan. Semuanya rancangan damai sejahtera. Dan kalau kita tidak tahu rancangan kita dalam hidup ini, I don't know my plan in my life. Tenang, Tuhanmu tahu. Karena di Yeremia 29 ayat 11 kalau nggak salah. For I know my plans for you. Tuhan kita tahu. Jadi ya kita tanya Dia aja kalau kita bingung. Nah, dan orang yang berdiri di sini bukan berarti saya udah tahu secara sempurna hidup saya loh. No, saya adalah orang yang perlu tanya Tuhan, what's your plan in my life? How we walk in this? Jadi tenang aja, yang khotbah di sini sama kayak kalian. Menghadapi challenge juga, menghadapi kebingungan juga. Tapi praise Jesus. Tuhan memberikan suatu kehormatan untuk kami boleh sharing di sini. Jadi tenang, kita sama. Ya, bukannya kalau kita tanya lebih dijawab, kalian tanya delay 2 menit. No, kita sama aja. Oke? I'm done, so I hope you are blessed, I pray you are blessed. Dan ketika kita menghadapi challenge, mari kita ingat, wah ini challenge ini justru akan memberikan kita cuan yang lebih daripada sebelumnya. Ketika kita diserang, di-attack, kita melihat dari cerita hari ini, kita malah akan jauh lebih diberkati daripada sebelumnya. Oke? So kita akan remember Jesus, we will remember His finished work. His goodness, His mercy, His abundant grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dan apabila ada yang sedang menonton video ini dan engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Engkau bingung, ini lagi cerita apa sih? Ini cerita tentang hidupmu. Your daddy God, Allah Bapamu yang bekerja melalui segala sesuatu untuk mendapatkan engkau. It's not you find Him, it's He find you. Dialah yang menemukan engkau kembali. Tidak perlu bingung. It's not about religion, bukan tentang agama. It's about your relationship with your Creator. Hubunganmu dengan penciptamu, hubunganmu dengan Bapamu. So aku mengundang kau untuk sama-sama berdoa, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Terima kasih Bapa. Pada hari ini aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatku yang bertanggung jawab atas hidupku. Aku adalah anak kesayangan Bapa karena Dia. Dialah yang telah menebus semua dosaku. Aku sudah dilahirkan kembali. Aku bukan budak dosa lagi. Aku bukan budak ketakutan lagi. But I'm God's beloved child. In Jesus' name. Amin. Congratulations. Engkau bukan budak dosa lagi. Engkau bukan budak ketakutan lagi. Welcome to the family of Christ. You just have to do this once. Welcome to the family of Christ. Kalau engkau ada di Jakarta, come join us. Celebrate our Father. Celebrate Jesus. Kalau engkau di kota lain, find a church that point you to Jesus' finished work. Okay? God bless you. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengingat karya Yesus yang sudah selesai dengan sempurna. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kita mengingat karyanya yang sempurna. Dan ini adalah wangi-wangian yang harum bagi Tuhan. Karena ini tidak berbicara mengenai kekuatan kita. Ini berbicara mengenai kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah
bukan akan, yang sudah menyelesaikan dengan sempurna. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengangkat tubuhmu ini yang telah dihancur-hancurkan 2000 tahun yang lalu untuk aku, sebagai aku menanggung semua sakit penyakit. Aku sudah sembuh. Aku sudah makmur. Aku sudah penuh dengan shalom-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima tubuhmu ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terima sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah-Mu ya Tuhan. Darah Engkau sendirilah yang tercurah buat kami. Bukan darah binatang lagi, tapi pengorbanan yang sempurna telah Engkau curahkan. Dengan penuh kerelaan ya Tuhan, Engkau telah menanggung semua dosa kami. Kami bukan budak dosa lagi. Kami bukan budak ketakutan lagi. Kami adalah anak kesayangan Bapa. Hidup kami menjadi tanggung jawab Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu, selama-lamanya kami adalah orang yang sudah dibenarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima darah-Mu. Amin. Thank you Jesus. Rasakan kelegaan yang diberikan oleh Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Mungkin ada momen-momen kami sulit melihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kami ya Tuhan. Untuk kami bisa refocus kepada kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bisa put our spotlight in your goodness ya Tuhan. Di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga ya Tuhan, aku mau berdoa ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu di tempat ini ataupun yang menonton YouTube ya Tuhan. Sakit penyakit apapun yang kau rasakan sekarang, I declare you are healed in Jesus name. Apapun yang kau rasakan, apapun diagnosa dari dokter, I want to declare you are healed in Jesus name. Amin, 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 amin. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oke, mari kita sama-sama angkat tangan. We want to receive His goodness, His blessings, His abundant life. Amen. Karena Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang biasa-biasa aja. Mari kita sama-sama angkat tangan, full with expectation. This week will be a great, blessed week, okay? God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan, shalom-nya Tuhan, prosperity-nya Tuhan. His goodness, His mercy shall follow you, shall hunt you down. Apapun yang kau lakukan, Dia yang membuat berhasil. Kesehatanmu berhasil. Pekerjaanmu berhasil, keluargamu berhasil, studimu berhasil. Apapun yang kau lakukan, Dia yang membuat itu berhasil. Siapapun musuhmu yang berusaha mengganggu engkau, Dia yang merobohkan itu. God's beloved church, engkau sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kau sangat-sangat dikenan oleh Tuhan. Kau sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan
Amen. God bless you in Jesus' name. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.